Oke, saya lanjutkan penjelasan tentang tunarungu. Berikutnya adalah setelah kita setelah mendengarkan penjelasan tadi tentang apa penyebab, kemudian apa pengertian dan penyebabnya. Karena sekarang kita ke bagian cara mengajarnya. Gimana cara mengajar anak tunarungu? Eh, yang intinya dulu saya sampaikan. Mengajar anak tunarungu itu adalah, ingat, anak tunarungu itu cuman kupingnya yang rusak, kalau matanya menjelas bisa melihat, kecuali ada yang double handicap ya, kecacatan dua, udah tunarungu, tuna netra juga, nggak bisa melihat juga. Beda kalau misalnya hanya tunarungu doang, matanya masih melihat. Jika kalau kita ngajar gampangnya nih, kalau yang bicara gampangnya nih, kalau menemui siswanya nanti ada yang tunarungu, ya kita nggak usah banyak ngomong ya, karena dia nggak bakalan ngedenger apapun yang kita omongkan. Yang penting ketika kita menjelaskan adalah mimik muka kita kelihatan kita sedang menjelaskan, bibir kita ngomongnya itu jelas. Jangan ikut-ikutan jadi tunarungu juga, kita jadi bisu, kita nggak bisa ngomong. Tetap ngomong seperti biasa sehingga keluar dari mulut kita itu kelihatan gerak bibirnya, itu yang dibaca oleh anak tunarungu biasanya ya. Kemudian demonstrasikan sering-sering, karena dia melihat apa yang dilakukan oleh kita, apa yang digerakkan oleh kita ya. Jangan sekali-kali membelakangi, itu intinya. Nanti ada penjelasan lagi ya. Kita bisa menggunakan bisindo, bahasa isyarat Indonesia, itu yang sebelah kiri ya, yang ada dua tangan, kadang-kadang melakukannya yang dua tangan gambarnya. Nah kalau yang sebelahnya ini sistem isyarat bahasa Indonesia, juga bisa ya. Abjad ya, dengan satu tangan, dua tangan ya. Eh, Terus apakah bahasa Inggris juga apa sistem isyaratnya sama dengan yang satu tangan dan ruangan? Pada dasarnya adalah sama ya. Gerakannya kalau A itu seperti itu, kemudian B seperti itu dan sebagainya. Nah sebelahnya ada untuk nomor. Ya. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru saat merencanakan pembelajaran untuk anak tunarungu. Untuk anak tunarungu nih, hal-hal yang harus diperhatikan. Program yang dapat diterapkan sebelum pembelajaran dimulai. Apa kita programnya nih? Contohnya begini, kalau kita memang kebetulan di sekolah normal, sekolah umum maksudnya, ya sekolah umum gitu kita mengajar, terus kemudian ada anak tunarungu di situ misalnya satu, ya. Karena boleh anak tunarungu itu sekolah di sekolah umum, karena otaknya anak sekolah anak tunarungu itu biasa aja, sama, bahkan ada yang lebih pintar dari kita juga mungkin ya, cuman pendengarannya saja yang kurang gitu loh ya. Nah, jadi kita buat di dua program, program untuk anak yang umumnya, kemudian program untuk khusus anak tunarungu itu. Walaupun tidak terlalu berbeda lah, kalau program yang biasa juga kalau untuk anak tunarungu mah nggak masalah, karena dia bisa didemonstrasikan, bisa ngelihat gitu ya. Kemudian rencana untuk hari pertama kelas itu seperti apa gitu ya. Misalnya ketika ada anak tunarungu, ya harus di depan biar bisa melihat gerakan kita. Proaktif, kita ide proaktif yang apa yang dilakukan biar siswa itu terpancing juga, termotivasi juga anak tunarungu itu untuk melakukan gerakan yang kita inginkan. Itu udah taktik, strategi pengajarannya, kita harus selalu mencari bagaimana biar bisa diterima oleh anak tunarungu wicara. Pelajari tentang gangguan pendengarannya, apakah dia masih ada sisa, apakah sama sekali tidak ada pendengaran, karena akan berbeda nanti. Kalau masih ada sisa, mungkin dengan kita suara keras dia bisa mendengar, masih mendengar gitu. Nah kalau misalnya tidak ada, ya kita harus menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan tepukan tangan. Contoh misalnya ketika akan mulai pertandingan bisa dengan warna gitu. Misalnya kalau merah itu berarti pelanggaran atau out, berhenti. Kalau hijau itu mulai lagi pertandingan dan sebagainya. Bisa pakai seperti itu ya. Atau bisa dengan isyarat tangan ya. Cari tahu apakah siswa memakai alat bantu dengar atau tidak. Karena ada juga yang tidak seperti pakai headset itu ya, tidak seperti yang pakai wireless gitu, yang tanpa kabel itu di kupingnya, bisa jadi juga dia eh, ditempel di dalam bagian dalam, di dalam di dalam kulit kepala gitu loh, ditempelnya kohlea. Itu yang saya bilang, mengevaluasi ruangan, akustik ruangan ya, suara yang dihasilkan dari ruangan tersebut menggema apa gimana, karena akan mengganggu juga gitu. Memperoleh informasi yang akurat tentang kecacatan siswa buat pengingat visualnya ya, pengingat yang bisa dilihat itu maksudnya ya, entah model pos dan sebagainya. Dapat kepercayaan yang informasi dari siswa dan orang tua, kita harus tanya juga orang tuanya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Tetapkan beberapa prosedur pembelajaran, jadi tahapan-tahapannya, kan dia bisa baca, bisa melihat gitu ya.
mana yang harus dilakukan tuntutannya. Memodifikasi kegiatan, ya, mengakomodasi siswa penyandang cacat memerlukan lebih dari sekedar mengubah peralatan dan merevisi aturan. Ya. Kemudian menciptakan iklim keamanan emosional yang mempromosikan rasa memiliki dalam kelompok. Ingat, karena kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus, tunarungu tadi itu, jaga juga perasaan emosional, jaga juga secara psikologisnya, ya. Kayak adaptasi pembelajaran untuk siswa tunarungu, jarak kita dengan si siswa, ya, berhadapan tadi yang saya bilang, keterarahan wajah, dia harus melihat apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, apa yang kita agak lakukan gerakan. Nah, saat mengajar latihan kelompok, berdiri di depan menghadap siswa, dipimpin latihan sehingga anak bisa menjadi cermin, ya. Kita bisa menjadi cermin, bisa dilihat oleh kita gerakannya, oleh si anak tersebut, gerakan kitanya. Dengan gangguan pendengaran harus didorong untuk pindah ke depan kelas, ya. Kalau di dalam kelas atau di dalam berolahraga pun barisan paling depan, dia bisa melihat kita. Jangan berjalan di sekitar lapangan karena tidak melihat apa gerakannya. Jangan membelakangi. Siswa boleh bergerak, ya, khususnya tunarungu, untuk melihat gerakan kita kalau tidak terlihat oleh dia. Ulangi pertanyaan siswa yang lain manakala dia tidak kelihatan. Contoh misalnya dia duduk di depan, di belakang ada yang bertanya siswanya, dia kan nggak ngelihat apa, nggak mendengar apa yang diomongkan, kemudian nggak melihat gerakan bibir apa yang diucapkan, gitu ya. Kemudian menjauhlah sumber kebisingan, ya, kerum AC dan lain sebagainya, gitu ya, kalau ada kebisingan, karena mengganggu juga. Oke. Kemudian buat instruksi verbal dengan kata-kata yang jelas instruksinya, ya. Termasuk tadi kalau tulisan pakai tulisan-tulisan bisa juga. Gunakan hanya mikrofon berkualitas tinggi sehingga jelas ke anak yang tunarungu. Cetak kotakasa baru, ya, misalnya perintah-perintah dengan simbol segala macam bisa juga. Buat grup diskusi, kemudian sebelum Anda menambahkan instruksi lebih lanjut, perhatikan apakah siswa dapat mengikuti Anda atau tidak, gitu ya, atau mengikuti kita atau tidak. Gunakan film tadi, contoh-contoh video yang bisa dilihat. Jika siswa Anda mengenakan alat bantu dengar, implan koklea tadi yang dipasang di dalamnya, waspadai suruti kapan di mana alat tersebut perlu dilepas, ya. Kalau yang ditempel tadi itu, kemudian ada yang ditempel juga di dalam bagian kulit kepalanya, jangan sampai juga terkena benda keras dan sebagainya. Sajikan gerakan yang jelas untuk darurat, informasi keselamatan juga perlu diberikan. Berikan instruksi untuk guru pengganti asisten guru manakala kita memiliki asisten. Berkomunikasilah dengan siswa, harus, walaupun dia tunarungu, ya. Oke, ini contohnya mengajar. Good. Alright, so today we're gonna practice on dribbling, and specifically with a deaf student. So over here, let's see if I can't find my skill cues real quick. So over here, I've developed some visual cues for my deaf student. So for instance, for our cues, we got balance, fingers, and eyes, which is the 3 cues for dribbling. I got a picture for balance, so that way they can see it visually as well. I got one for eyes, so they can focus on eyes. So keeping your eyes up is very important for dribbling. And I got one for fingers. See a person dribbling here, and I got the hands circled, so that way you can tell that they're dribbling with their hands. I got a sign for stop, so that way you know when to stop. I got a sign for go. So that way while they're dribbling it, they'll have, a reason to. Now we're gonna have them alternate. Now once you've got that down, we're gonna transition. Once he sees this, right here. Once he sees this, I'm gonna show up the signs, that way he knows when to go. Dengan perintah. Kemudian, well, for most middle school teachers, silence in class is golden. But for PE teacher Chris Laskowski of Fry Elementary School, the noises and sounds that echo throughout his gym class on a daily basis is music to his ears. NCTV 17's Mark Dahlquist has his story. The game you say, what's your hobby? And I say, I enjoy sport. And you say, you guys are amazing to say because we'll never get bored of it. Chris accepted a position at Fry Elementary School in 2001, teaching physical education to kindergarten through 5th grade. In the beginning, students very much struggled with the fact that he spoke differently. I probably do communicate. lagi contoh yang lainnya.
Oh, cabang olahraga langsung ya. Oke, cabang olahraga. Cabang olahraga apa sih yang bisa diajarkan ke anak tunarungu, Cina? Yang bisa dilihat, bisa digerakkan, semua bisa diajarkan untuk tunarungu. Cuman perintahnya aja tidak menggunakan peluit, misalnya kalau yang untuk yang tuli bisa menduaikan, kecuali masih ada yang sisa pendengaran boleh dengan peluit dan sebagainya. Tadi dengan warna, dengan visual, dengan yang terlihat. Ini adalah teknologi olahraga untuk tunarungu. Contoh misalnya nih, ini tidak banyak dengan menggunakan suara, bisa dilakukan. Kita lihat. Nah, di pelari misalnya, di balok startnya itu ada lampu. Misalnya lampu merah, kemudian kuning, berarti siap-siap. Hijau dia mulai lakukan gerakan lari. Di renang juga sama, ada lampu di situ. Ya, ketika warna hijau, ya gerakan. Nah, gitu nih, kuning siap-siap berarti hijau mulai. Ya, dari merah, kuning, hijau. Seperti traffic light ya, lampu lalu lintas. Nah, ini misalnya untuk tunarungu juga dia nggak kedengaran padahal minta time out, pijit itu ada lampu kelap-kelip berarti time out, kan si siswanya melihat, ya si atletnya melihat. Ini beberapa teknologi dengan yang bisa dilihat kalau untuk anak tunarungu itu ya, yang bisa dilihat. Oke, nah ini juga sama nih. Kenapa? Masih ada speaker juga di belakangnya bunyi. Siapa tahu ada masih sisa pendengaran, ya. Tapi di depannya nanti ada juga. Nah, ada lampu di depannya tuh. Merah, kuning, hijau berarti mulai di depannya juga ada dilihat dari jarak jauh. Gitu warna lampu ya bahwa dia melakukan gerakan itu ya. Oke. Nah, ini anak tunarungu. Finally tonight, we want you to meet a young basketball player with his sights set on the NBA. He's taking on a challenge that sets him apart from most. But with the help of his team and a dedicated dad, he's out to prove he can accomplish anything. Deaf. His aunt, who can hear, interpreted. Understand. I don't understand. And we said, it's okay. Just watch. Just try to figure out. Having spent most of his life among deaf people, for the first time, he felt lost. Everybody was talking, and I didn't know what they were saying or what to do. So his dad started coming to every practice, giving up the stands for the sidelines. I watched what was going on. I knew what the practice plays were. I would essentially interpret that for Zeke. The coaches got creative, drawing plays on boards and using gestures to communicate. As the come over here. On the day we joined Zeke at practice, I put his fearless shooting style to the test in a game of horse. Refusing to take it easy on someone far shorter than I am, I offered up this. Only to be schooled with this. No! This team of 10 has come a long way together. He belongs. Jenna Wolf, NBC News, Frederick, Maryland. Any of the videos over here to watch the latest interview. Among deaf people, for the first time, this little kid made a Zeke and his brother and Ini juga sama orang. All right, so let's run through our stuff on either end, green and yellow. The game of basketball, the fall on the football team, making a game-winning play as the quarterback. It's always been the hard way. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan tentang tunarungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.